kalian yang akan menjadi seorang suami, akan menjadi seorang istri. Yang namanya suami ada yang hak dan kewajiban. Yang namanya seorang istri ada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban suami istri tersebut harus kalian istilahnya harus kalian dikedepankan. Jangan istilahnya mentang-mentang saya jadi seorang suami, saya menjadi seorang suami, saya sebagai keluarga, maka hak saya seluruhnya harus terpenuhi. Kewajiban saya kita abaikan. Jangan seperti itu. Hak seorang istri harus terpenuhi, kewajibannya pun harus dilaksanakan. Maka konteks rumah tangga akan sampai kepada bahwa datang warahmah dan sakinah kesananya. Yang pertama, kewajiban bersama suami yaitu sebagai berikut: memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Anak yang dihasilkan dari jerih payah kita, anak yang dihasilkan daripada suatu peribadahan kita, anak yang dihasilkan daripada istilahnya sperma dari laki-laki suami dan perempuan atau istrinya, itu menginginkan suatu anak yang waladun solihun yakuna ilal jannah. Semua orang menginginkan akan anaknya yang baik. Semua orang menginginkan istilahnya turunannya yang baik. Maka bagaimana mencetak seorang anak yang baik? Jangan ujuk-ujuk istilahnya ada anak aja. Kita menginginkan anak yang baik, tapi proses untuk menuju anak yang berbakti kepada kita tidak kita laksanakan. Apa yang kalian dapatkan di sekolah, ilmu yang kalian dapatkan di sekolah atau di musola dan di lingkungan masyarakat, kalian praktikkan di dalam rumah tangga kalian. Emang yang namanya mempraktikkan ilmu itu akan istilahnya banyak hambatan. Apalagi istilahnya zaman sekarang anak itu susah dikasih tahu, anak itu susah istilahnya dikasih nasihat. Tapi tatkala dia menginginkan sesuatu, semuanya harus terpenuhi. Contohnya seperti apa? Anak zaman sekarang itu dari mulai bayi sampai dewasa itu istilahnya akan terbiasa, dalam artian akan tenang, tidak akan rewel tatkala anak tersebut dikasih internet. So kalian anak bayi aja yang nangis gimana dikasih HP langsung diam. Anak SD pengen apa tapi udah dikasih HP langsung diam. Itu era digital zaman sekarang. Tapi kalian jangan istilahnya harus dimanage tatkala kalian memberikan HP kepada anak kalian. Itu kejadian di daerah Bapak, anak tersebut suaminya sibuk, istrinya sibuk, otomatis anaknya dititipkan pada orang tuanya. Dari mulai pagi bangun sampai tidur itu HP terus. Beberapa bulan kemudian ada kejanggalan pada matanya, sehingga dia harus dioperasi. Terus kelenjarnya itu ada permasalahan karena istilahnya peka kelenjarnya. Alhasil dia harus dioperasi pertama matanya dan kelenjarnya. Sampai mobil Avanza itu keluar semua, 2 mobil Avanza keluar, kisaran 300 juta tidak bisa. Karena di dalam kelenjarnya, di dalam matanya itu seperti istilahnya ada yang mengeluarkan nanah seperti itu, maka otomatis tidak bisa tertolong, maka dia meninggal. Karena hal sepele bisa berakibat fatal. Karena kita istilahnya ingin anak kita tenang, ingin anak kita anteng, kita menghalalkan segala cara, jangan menghalalkan segala cara. Dan juga kita juga yang akan sibuknya, kita juga yang akan ributnya dan sebagainya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, kerabat lainnya. Kalau kita punya mertua, kita harus berbuat baik. Mertua kita itu orang tua kita. Jangan sampai istilahnya kita tidak menganggap mertua kita sebagai orang tua kita. Walhasil di dalam rumah tangganya itu ada kesenjangan. Dalam artian ketika ada suatu acara di mertua kita tidak mau aktif di sana. Yang selanjutnya, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhan dalam berusaha pergaulan secara bijaksana. Kita harus setia. Setia itu gampang diucapkan, susah dilaksanakan.
Setia kalau konteksnya jauh, setia setiap tikungan ada. Jangan sampai kita istilahnya berumah tangga, kita selalu berhubungan dengan teman kita. Kita harus bisa sebagai istri menghormati suami kita. Tatkala kita ada teman kita yang tadinya sama-sama seperjuangan di SMK, pas begitu dia teleponan sampai lupa waktu, maka kita harus membatasi. Ini teman apa teman? Jangan sampai istilahnya bisa merusak rumah tangga kita. Karena yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya rumah tangga, kita mencari apa sih di dalam rumah tangga? Kita mencari suami yang istilahnya idealis, tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kitanya banyak kekurangan. Kita menginginkan seorang istri yang istilahnya uah dan sebagainya, kita harus mengaca diri. Banyak orang ketika dia ingin istilahnya mendapatkan pasangan hidupnya sesuai karakteristik, tapi dianya tidak masuk ke dalam karakteristik tersebut, maka kehidupan rumah tangga akan istilahnya hancur. Dengan yang pertama punya anak satu, karena ada masalah sedikit dia bercerai dalam rumah tangganya. Dengan suami yang kedua atau istri yang kedua ada masalah sedikit cerai lagi, maka kehidupan kita tidak ada bahasa istilahnya sakinah. Kata Bung Baba juga di awal, ketika kita menikah itu harus didasari istilahnya mawaddah warahmah, dan akhirnya kita sakinah di dalam rumah tangga kita. Masalah sedikit kita tiadakan, masalah besar kita kecilkan, maka insya Allah rumah tangga akan sejalan dengan bak air mengalir. Kalau saudara sesuatunya egois, individualis kita selalu dikedepankan, maka rumah tangga kita tidak akan apik. Yang selanjutnya, saling membantu antara keduanya. Istri membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Suami membutuhkan bantuan istrinya, istri harus membantu suaminya. Dalam artian kekurangan suami dilengkapi oleh istrinya, kekurangan seorang istri dilengkapi oleh seorang suaminya. Yang selanjutnya, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Lahiriah dalam artian kita seorang suami harus bisa menjaga penampilannya dengan selalu berolahraga. Seorang istri, apalagi seorang istri, harus menjaga penampilannya demi keharmonisan rumah tangga kalian. Pengawetan istilah pemajikan namun duri, sampai ke istilahnya lalu glowing, lalaki nama hidung, non lampu kok gitu diurus, pengumis sekali dia, kalian tidak, non kamar kalian itu istilahnya gak apa-apa, yang terpenting uang ngalir ke saya. Jangan seperti itu. Kita sebagai seorang suami harus bisa menjaga dan merawat tubuh kita. Untuk apa? Untuk istri kita. Istri pun sebaliknya harus bisa menjaga dan merawat tubuhnya. Lahiriah batin kita kan eraeun. Pemajikan ayeuna siga bae apa hayangnya. Pemajikan ayeuna diajak pendakan di Korea sudah sababna siga tomian bae. Akan ada suatu istilahnya perasaan seperti itu. Kita harus bisa menjaga. Kalau suami sudah ada perasaan seperti itu, maka istilahnya berpindah ke lain hati itu pasti. Istri ya, berpindah ke lain hati pasti kalau istilahnya nafkah lahir, nafkah batin tidak dikasih oleh suaminya. Banyak kan istri yang istilahnya tidak dikasih nafkah lahir, tidak dikasih jatah tiap minggunya, dia akan pindah ke lain hati. Istri tidak dikasih uang, maka akan dikasih ke lain hati. Saya kan dilanjut oke, tidak dikasih uang jajan oleh suaminya. Ada orang yang istilahnya ngasih uang, tapi tidak bisa bayar, dia bayarnya dengan istilahnya hal seperti itu. Kalian jangan antara hak dan kewajiban harus kalian penuhi. Maka seorang suami, kalian mencari seorang suami harus pandai-pandai mencari pekerjaan. Seorang suami harus pandai-pandai dia bisa istilahnya menggunakan kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Allah tersebut. Jangan sampai kalian cuman istilahnya
cantik itu relatif. Yang harus kita pikirkan ke depannya, suami tersebut bisa, istri tersebut bisa menjaga amanah suami enggak? Suami tersebut bisa menjaga amanah seorang istri enggak? Terus suami tersebut bisa istilahnya bertanggung jawab enggak menafkahi saya? Harus seperti itu. Jangan enak-enak dikedepankan, dalam artian anak zaman sekarang tidak dipikirkan. Yang terpenting kaset, punya motor, udah punya anak jadikan istilahnya apa? Anak tidak istilahnya tidak dipelihara sebagaimana mestinya. Dalam artian anak tidak kita bimbing, anak tidak kita bina untuk istilahnya tujuan dalam rumah tangga kita. Udah punya anak, kalau penting pikir mereka kolotnan, belum kolotnan. Udah mau ulindai, jangan seperti itu. Nanti kalian udah tua, kita ke anak seperti itu, maka anak pun akan seperti itu pada kita. Kalau tuh mama udah kawin, tidak perhatian ke saya, tidak sayang ke saya, yang mama itu kan itu, atau jadi di panti asuhan mereka kan seperti itu. Apa yang kita tanam di waktu muda, maka akan menuai di waktu tua kita. Selanjutnya kewajiban suami terhadap istri. Tadi mah kewajiban bersama-sama. Pertama, menjadi pemimpin, memelihara dan memimpin keluarga lahir maupun batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Secara kasarnya suami itu bertanggung jawab ketika dia sudah mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, maka dari sanahlah seorang istri itu berpindah berbaktinya kepada seorang suami. Maka tatkala istri tidak makan, tatkala istri tidak istilahnya tidak punya make up, itu tanggung jawab seorang suami. Tatkala di rumah tidak ada beras, tatkala di rumah tidak ada lauk pauk, maka kewajiban seorang suami untuk mencari istilahnya beras dan lauk pauk tersebut. Atau sampai istilahnya jangan sampai suami yang tadi itu digawe. Oke, yang mana banyak bagaimana kayak SPF. Ujung-ujungnya apa? Para sehat, perang dunia ketiga, piring kaliber, sampai ke naik darah. Bahasa kan kurang Sunda mah, awet rajet rumah tangga. Nah, isu-isu pasea, waya lohor pasea, waya asar pasea, waya maghrib pasea, batu sholat teh. Berarti di rumah tangga kita itu tidak tentram kalau seperti itu. Yang selanjutnya, suami itu memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anaknya. Itu kewajiban seorang suami, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian. Mulai nikah pakaian dan mulai tabay. Dan salah kira gawe teh hak lidah modo kuwinba. Pamajikan nasi gawe kaganteng. Untungnya lalaki ngasuh anak atau lalaki kan seperti itu. Kalian jangan mau seperti itu. Kalian jangan mau mencari seorang suami seperti itu. Harus giat dalam bekerjanya. Kalau suaminya malas bekerja, maka kalian seorang istri akan memakan hati terus setiap hari. Batiniah kalian akan sakit kalau melihat seorang suami seperti itu. Kebalikannya, batin seorang suami akan sakit tatkala istri banyak tuntutan kepada suaminya. Kemarin bulan dikasih baju, belikan baju hampir istilahnya 1 juta habis dan beli baju. Terus minta apa lagi? Minta make up, habis lagi. Minta apa lagi? Minta motor, luas dan sebagainya. Kita jangan sampai istilahnya terlalu banyak menuntut kepada suami kita. Kita harus tahu diri lah. Suami penghasilan sebulan segini. Kalau misalkan untuk makan, untuk beli beras dan sebagainya, untuk peralatan pencucian dan sebagainya itu tidak memungkinkan. Kita harus tahu diri seorang istri juga, suami juga. Tatkala dia belum bisa memberikan nafkah lahiriah secara optimal, maka berusaha semaksimal. Selanjutnya,